Yang kedua adalah bisa mengurangi jamur pada kulit musang ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya pengen ngomongin tentang salah satu pertanyaan dari subscriber saya ya. Ini dari Arezev, subscriber saya dari Malaysia ya. Dia tuh nanya, kenapa sih musang dia tuh lemah, nggak mau makan, sama dia juga nggak mau jalan. Jadi musangnya tuh kayak lumpuh gitu ya kan, tapi lumpuhnya nggak parah. Dia jalannya agak tertatih-tatih gitulah. Sebenarnya kalau jawaban ini tuh saya sudah buat videonya ya tentang musang yang lemes. Agan bisa cek di video itu. Dan subscriber ini juga sudah saya kasih tahu apa aja yang bisa dilakukan kalau musang kita lagi lumpuh ya, atau lemes gitulah. Cuma di video ini saya pengen ngomongin tentang satu hal yang bisa kita lakukan ke musang. Saya sering temuin subscriber itu nggak ngelakuin di musangnya kan. Karena dikira ini cuma penting buat reptil ya. Tapi ternyata mamalia ya kayak musang ini itu juga penting, yaitu menjemur musang. Nah, kenapa saya bilang menjemur musang itu penting? Karena mamalia terutama yang masih baby ya, usia 0 sampai 3 bulanan lah maksimal, itu sangat perlu kita jemur di matahari pagi ya kan. Ya kalau untuk waktu lamanya mungkin 15 menitan udah cukup, karena manfaatnya itu banyak kan. Memang sih kalau misalnya case tadi kan musangnya itu lumpuh, nggak melulu misalnya kita jemur dia sembuh, ada hal-hal yang lain yang kita lakukan ya. Cuma menjemur musang itu bisa menambah kesempatan musang kita sembuh dari penyakitnya. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa keunggulan atau beberapa manfaat menjemur musang. Nah, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai video kali ini. Bersama saya dan si Buna. Nah, yang pertama adalah tentu saja menjemur musang terutama di pagi hari itu bisa mengurangi resiko musang yang lumpuh atau mengobati musang yang lumpuh. Karena kita sering kan menemukan hewan-hewan mamalia, contohnya di sekitar kita kayak kucing gitu, padahal nggak kita suruh, tapi kucing itu di pagi hari, apalagi mataharinya terang gitu, dia selalu menjemur ya. Nah itu salah satu alasan kenapa kita harus menjemur musang ya. Ya walaupun kalau musangnya itu lemes dan lumpuh, itu ada hal lain yang harus kita lakukan. Cuma kalau menjemur saya rasa akan membuat persentasi keberhasilan kita ngobati musang yang lumpuh itu semakin tinggi kan. Jadi lakuin aja setiap hari ya, sekitar 15 menitan udah cukup sih. Yang kedua adalah bisa mengurangi jamur pada kulit musang ya. Karena pada dasarnya kulit musang yang jamuran itu kalau kita rajin jemur, nah jamur atau bakteri yang hinggap di badan atau kulit musang kita itu bisa mati kan. Jadi semacam kayak antiseptik gitulah sinar matahari pagi. Ya selain kita juga bisa ngobatin dengan cara kayak semprotan anti jamur atau sabun sampo anti jamur. Nah jemur itu salah satu pelengkap biar jamurnya itu nggak hinggap lagi di badan musang kita. Makanya saya sering ngasih tahu kan kalau kita mandiin musang, kalau bisa pas mataharinya itu lagi cerah, jangan pas mendung. Karena selain manfaatnya buat ngeringin badan musang kita, matahari yang terang pas kita jemur musang kita itu juga bermanfaat biar badan musang kita itu nggak jamuran setelah kita mandiin. Nah yang ketiga adalah bisa melancarkan metabolisme badan si musang. Musang yang sering dijemur setiap hari itu bisa dibilang nafsu makannya akan selalu lancar ya, karena sinar matahari itu dapat memperlancar peredaran darah juga pencernaan dari musang kita. Jadi kalau Agan misalnya ngerasa musangnya itu
makannya males-malesan. Nah, selain kita kasih vitamin atau suplemen, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjemur musang kita. Ya, sebenarnya waktu jemur itu banyak ya, dari pagi sampai sore, tapi yang paling bagus, yang bermanfaatnya banyak buat si musang, yaitu menjemur musang di matahari pagi aja kan. Itu yang saya saranin, sekitar ya matahari jam 7 sampai 8. Nah, itu yang paling bagus sih. Karena di atas itu biasanya terlalu panas, dan sore hari memang sih nggak terlalu panas, tapi saya ngerasa manfaatnya lebih banyak matahari pagi aja kan. Nah, yang keempat adalah membuat musang kita menjadi rileks dan mengurangi stres pada musang. Karena kan sinar matahari itu bisa membuat musang kita itu menjadi santai ya. Dan kalau udah santai dan rileks gitu, biasanya akan lebih mudah dalam proses kita menjinakkan musang kita. Soalnya kan musang memang kalau nggak sering kita handle, nggak mungkin dia jinak kan. Beda sama hewan ya yang sering saya omongi, kucing dan anjing, itu nggak usah kita handle juga dia akan jinak. Karena balik lagi ya, seperti pernyataan yang nomor 3 tadi kan, matahari pagi itu bisa memperlancar metabolisme darah pada hewan kita ya. Jadi selain nafsu makannya lancar, itu juga bisa membuat ya musang kita lebih santai. Dan kalau udah santai, proses kita menjinakkan akan semakin gampang. Beda sama musang yang stres, kalau kita nyoba handle, ujung-ujungnya akan malah digigit kita kan, kayak barusan itu. Makanya kalau agan mau menjinakkan musang, ya paling bagus di matahari pagi sambil di handle gitu, udah paling cocok dah. Karena waktu itu biasanya musangnya akan lebih rileks lah. Nah, yang terakhir, manfaat sinar matahari adalah bisa mengobati atau mengurangi flu dan pilek pada musang ya. Karena sinar matahari itu kan bisa membuat badan musang menjadi hangat kan. Jadi sebenarnya yang dicari itu hangatnya itu sih. Hangatnya bisa yang ngobati flu atau pilek pada musang kita. Jadi kalau agan misalnya pas sudah musim hujan, misalnya ada kesempatan matahari pagi yang terang gitu, nggak mendung, nah cepet-cepet dijemur aja kan. Walaupun nggak pilek, tapi itu bisa kayak menambah antibodi di badan musang. Jadi dia nggak cepet sakit flu atau pilek. Dan ataupun musang agan yang udah sakit flu atau pilek, nah selain makanannya kita kasih dan juga buat kandangnya menjadi hangat, nah matahari itu menjadi salah satu jalan pintas lah biar musang kita cepet sembuh. Oke, tadi itu beberapa tips manfaat menjemur musang ya. Ya, intinya yang saya kasih tahu itu, kalau kita memelihara musang, apalagi musangnya masih baby, ya usahakan makanannya itu yang paling bagus ya. Karena kan musang yang baby itu biasanya daya tahan tubuhnya nggak sekuat musang yang udah dewasa. Yang udah dewasa itu yang saya bilang sih di atas 8 bulan ke atas itu udah dewasa, kita nggak terlalu mikirin lah. Karena selagi kita ngasih makannya bagus, bersih, kandangnya bersih, rajin kita bersihin atau mandiin, saya yakin musang juga nggak bakalan sakit sih. Tapi kalau musang baby, karena kan badannya masih lemah, kalau baby tuh saya saranin kasih susu, itu yang paling penting sih menurut saya, kasih susu. Ya kalau kasih makanan boleh, makanan padat, tapi selang-seling sama susu. Juga vitaminnya itu yang penting. Dan yang terakhir kita jemur. Jemur ini saya rasa yang paling penting ya, itu bisa ngurangi risiko musang kita jadi pincang atau lemes. Ya kalau untuk jemur, gak usah setiap hari, saya rasa 2-3 hari udah cukup, yang penting rutin. Kalau saya sih dulu pas Buna ini masih baby ya 3 kali seminggu pasti saya jemur. Kalau sekarang udah usia 1 tahunan ya mungkin seminggu cuma 2 kali udah cukup sih. Karena kalau udah besar gini kan badannya udah lebih kuat, jadi kita nggak perlu terlalu risau gitu loh. Ya oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agar ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari.
bersama saya dan si Buna.